Halo anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, silahkan dipersiapkan dulu kelengkapan belajarnya. Om Swastiastu. Selamat pagi ya anak semua. Apa kabar dengan kalian? Sehat, Bu. Sehat. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Kabar, Bu. Ya, Ibu baik. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Ibu senang sekali bisa bertemu dengan kalian pada pertemuan tatap maya pada hari ini. Ibu akan mengirimkan link absen pada kolom chat. Silakan diisi secara mandiri ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar, kemudian tidak ada hambatan. Teman-teman, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Walaupun kita belajar dari, harapkan kita tetap semangat ya, kalian tetap semangat dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Ingat sebelum belajar mencuci tangan, berdoa gitu ya. Tetap semangat ya anak-anak ya. Teman-teman, Akan diamati, apakah kalian pernah melihat atau mengunjungi tempat pemotongan ayam? Pada saat membedah ayam, apakah sayatan pisau itu selalu dilakukan di tempat yang sama? Jika tidak, apa kira-kira tujuannya? Biar ayam banyak. Biar ayam banyak isinya. Kalian pergi ke suatu tempat, terus kalian diminta untuk berdiri dan posisi yang seperti pada gambar. Kalian pernah melakukan hal seperti pada gambar ini, pada kedua gambar ini? pernah. Kalau saya, pinggang saya sakit, terus pegal banget rasanya, Bu. Saya juga, Bu. Awas, jangan sepelekan nyeri pinggang disertai gangguan buang air. Dokter beri penjelasan. Nah, ini indikator pencapaian kompetensi kita pada hari ini merinci bidang struktural tubuh, mengidentifikasi postur tubuh secara statis dan dinamis, menyimpulkan hubungan anatomi pada postur tubuh dengan adanya cedera dan kelainan penyakit, dan menampilkan hasil kajian struktur dan fungsi anatomi tubuh manusia. Tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah peserta didik mengamati struktur anatomi tubuh manusia yang ditampilkan pada PowerPoint, peserta didik mampu merinci bidang struktural tubuh dengan cepat. Setelah peserta didik berdiskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi postur tubuh secara statis dan dinamis. Kemudian, setelah peserta didik berdiskusi, peserta didik mampu menyimpulkan hubungan anatomi pada postur tubuh dengan adanya cedera dan kelainan penyakit dengan baik. Dan setelah peserta didik berdiskusi, peserta didik mampu menampilkan hasil kajian struktur dan fungsi anatomi tubuh manusia dengan baik. Permasalahan apa yang muncul dari gambar tersebut? Anak gamers biasanya punya penyakit perubahan tubuh, Bu. Bu, saya kebiasaan buruk anak yang sering main game online itu tanpa disadarin bisa membuat tulang punggung belakangnya menjadi tulang punggung belakang sehingga tubuhnya tampak terlihat menggunung. Jadi pada gambar tersebut, jika kalian perhatikan itu adalah perubahan postur tubuh pada seorang gamers atau anak game offline yang menyebabkan penyakit apa namanya kyphosis. Ibu sudah mengirimkan bahan ajar LKPD, ya kan? Kemudian video pembelajaran itu di GCR atau di Google Classroom. Nah, kita pakai kelompok yang sama seperti minggu lalu, kelompok yang sudah ada ya, supaya tidak terbuat lagi. Silakan kalian didiskusikan LKPD tersebut. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan kepada saya.
Terima kasih Ibu. Selamat pagi semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 1. Pertama, untuk slide pertama, 1 ingin mempresentasikan bidang struktural tubuh. Tubuh manusia dalam keadaan berdiri dengan kedua lengan pada sisi tubuh dan telapak tangan terbuka, menghadap ke depan, kepala tegak, serta Kedua, bidang sagittal plana. Bidang khayal yang membagi tubuh menjadi dua yaitu kiri dan kanan. Bidang yang sangat terbagi dua yaitu A. Bidang malus sagittal membagi tubuh menjadi tepat di bagian tengah. Bidang khayal membagi tubuh menjadi depan atau anterior dan belakang atau posterior. Pada bidang frontal terdapat aksis transversal dan aksis longitudinal. Bidang khayal membagi tubuh menjadi dua, yaitu atas atau superior dan bawah atau interior. Pada plana transversal terdapat aksis transversal dan aksis sagittal. Disampaikan oleh kelompok 1, bidang frontal, bagian yang B, bidang transversal, dan bagian yang C itu bidang sagittal. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. di mana motivasi yang menetapkan atau membentuk lingkungan ke depan, di mana posisi punggung lurus dan kita bokong di depan. Gambar kedua yaitu orang yang bekerja yang menderita kifosis. Postur tubuh adalah bentuk tubuh. Posisi meja dan kursi yang belum baik dapat memicu terjadinya perubahan tulang belakang yaitu kifosis. Kebiasaan yang banyak dilakukan setiap orang, terutama para siswa saat berada di sekolah. Posisi menulis atau tidur di meja dapat menyebabkan skoliosis adalah kelainan tulang belakang yang melengkung. Obesitas merupakan kelebihan berat badan. Saya absen 8. Di sini saya akan bertanya mengenai PPT yang telah diberikan. Bagaimana sebaiknya menjaga biar punggung tidak bungkuk, Bu? Dan sedangkan di rumah kita hanya pakai benda-benda yang ada saja. Bagaimana caranya biar kita bisa menjaga punggung agar kita tidak membungkuk? Menurut saya, dalam pembelajaran daring seperti sekarang ini, kita harus duduk dengan nyaman saat daring. Kenapa kayak itu? Supaya kita nyaman juga belajarnya. Misalnya kalau kita mejanya pendek, namain buku-buku biar tinggi, kita duduknya biar nyaman. Terus kalau misalnya kita kan duduknya bungkuk, kita bisa taruh bantalan di perut, di punggung biar lebih nyaman juga. Jadi kalau menurut saya dalam pembelajaran daring seperti ini lebih baik memiliki posisi yang lebih nyaman daripada biar nggak ganggu pembelajaran daring berlangsung itu, Bu. Menurut saya banyak faktor yang menyebabkan tubuh menjadi membungkuk. Contohnya kayak membawa tas yang berat, habis itu ada main game yang terlalu lama. Nah itu tuh dapat menyebabkan tubuh kita itu jadi membungkuk tulang belakangnya. Habis itu misalnya ada internet, jadi kita seseorang pasti betah dong lama-lama main internet. Habis itu jadi menyebabkan seseorang itu jadi malas gerakan. Nah dari situ kebiasaan membungkuk itu jadi terlalu lama, jadi sering banget buat membungkuk ataupun duduk seharian. Makanya orang-orang cenderung buat bermalas-malesan. Kabar buruknya, tubuh yang malas berolahraga itu lebih rentan buat membungkuk dan tulang punggungnya dapat membungkuk keluar. Jadi nggak heran lagi di zaman sekarang yang udah canggih justru anak gampang berpotensi paling besar buat mengalami pembungkukan badan. Terima kasih. Upper Cross Syndrome merupakan ketidakseimbangan postural yang terjadi pada otot punggung atas, skapula, dan sendi bahu. Ini setidaknya ada 3 otot yang terpengaruh, yakni otot punggung, leher, dan pundak. Cross Syndrome. Penyebab Upper Cross Syndrome adalah bacaan menonton televisi membungkuk, bahu membulat, dan leher membungkuk ke depan. Otot yang cacat memberi tekanan pada sendi, tulang, otot, dan tendon di sekitarnya. Hal ini menyebabkan kebanyakan orang mengalami gejala seperti yang pertama sakit leher, kedua sakit kepala. Simpulkan bahwa
Upper Cross Syndrome adalah sekumpulan gejala yang berhubungan dengan otot bagian atas tubuh, di mana pada otot terjadi kelebihan kontraksi dan terjadi penarikan. Biasanya, cukupi asupan nutrisi dan minum air 2 liter per hari. Berolahraga secara rutin juga dapat dilakukan dan ini merupakan cara penting. Ibu, apakah penyakit kifosis itu sama dengan penyakit Upper Cross Syndrome, Bu? Kifosis itu berpotensi menyebabkan nyeri karena stres pada ligamen longitudinal posterior, bisa juga kelelahan otot erektor, bisa juga Upper Cross Syndrome. Ya, jadi kelainan silang atas Upper Cross Syndrome. Dan apa yang bisa kita ambil pada pertemuan kita atau pada pembelajaran kita pada hari ini? Bidang khayal tubuh pada manusia dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bidang sagital, bidang frontal, dan bidang transversal. Cedera dan kelainan tulang belakang akibat perubahan postur tubuh meliputi lordosis, kifosis, skoliosis, dislokasi, dan lain-lain. Perubahan postur tubuh dapat terjadi akibat kebiasaan buruk yang lama-lama didiamkan. Anatomi adalah posisi berdiri tegak, pandangan tertuju ke depan, tangan terbuka. Sedangkan postur tubuh adalah bentuk tubuh atau sikap badan yang terlihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Cedera yang diakibatkan akibat perubahan postur tubuh, kifosis, skoliosis, lordosis, dan Upper Cross Syndrome. Upper Cross Syndrome merupakan ketidakseimbangan postural yang terjadi pada otot punggung atas, skapula, dan sendi bahu. Kondisi ini sering disebabkan oleh duduk terlalu lama dan akan diperburuk oleh postur tubuh yang buruk. Sindrom itu dapat disembuhkan dengan terapi chiropraktik alternatif yang dapat memperbaiki susunan tulang belakang yang salah. Kenapa tulang belakangnya diperbaiki? Karena di tulang belakang itu semua saraf berkumpul. Jadi ada banyak saraf di tulang belakang tersebut. Jadi terdapat ratusan saraf yang ada di dalam tulang belakang dan setiap saraf itu terhubung dengan sistem regulasi tubuh dan mengontrol semuanya. Bisa juga dengan cara bergelantungan. Kalau bahasa Balinya itu meglanting, ya, meglanting sama seperti anak-anak bermainan meglanting di atas supaya struktur antara tulangnya itu bisa kembali lurus. Refleksi, ya, jadi dalam link refleksi terus nanti pada Google Classroom. Jadi silakan nanti setelah selesai Gmeet ini, setelah Google Meet ini kalian isi quiz, ya, memperdalam mungkin materi anatomi fisiologi. Silakan nanti kalian buat tabel identifikasi yang buruk yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kalian terhadap perubahan postur tubuh. Materi selanjutnya virus. Jadi silakan nanti kalian baca materi tentang virus. Ucapkan terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti pertemuan tatap maya. Nah, untuk teman-teman yang tidak bisa hadir dalam pertemuan tatap maya ini, mohon nanti disampaikan juga hasil diskusi kita ya sama teman-temannya. Oke anak-anak, Ibu akan akhiri pembelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ibu tutup ya dengan Parama Santi. Om, Santi, 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 Om. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Ya, silakan. Ya, bisa live ya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Riko. Terima kasih juga. Terima kasih semuanya.